Jadi kalau kita pakai bambu petung, satu lembar sam-sam guling itu yang naik 7 kilo sampai 8 kilo itu kita bisa roll satu kali roll. Kalau di tempat kita itu memang murni sam-sam ya, murni sam-sam guling tanpa ada tambahan daging di dalam sam-sam tersebut, tanpa ada daging rebus atau segala macam di dalam. Halo, nama Tiang, Bapak Ketut Rastawan alias Bapak Kecap. Tiang pemilik warung babi guling Pak Kecap. Sekalian juga menggeluti usaha kulit guling dan juga sam-sam guling Pak Kecap. Dan Tiang juga udah menggeluti usaha niki kurang lebih ada 17 tahun. Dalam usaha kecil niki Tiang mulai rintis bersama istri Tiang dan keluarga kecil Tiang. Dari awalnya mencoba dulu, dari sebelum Tiang memutuskan untuk resign dari tempat yang bekerja. Kalau pertama sih dari pemilihan bahan baku dulu ya, kita pilih yang memang betul-betul kulitnya tidak terlalu tua, terus daging sama babinya itu yang putih nih harus seimbang. Kalau terlalu banyak lemaknya nih juga enggak bagus kalau untuk sam-sam gulingnya nih. Kita bersihkan bulunya nih, dibersihkan. Setelah dibersihkan kita cuci kembali. Kita cek kembali untuk kulitnya itu apa betul-betul udah bersih, bulunya nih udah enggak ada bulu-bulu lagi. Dibuat lembaran dulu, kita potong-potong kecil-kecil dalamannya, tapi tidak terlalu dalam ya, supaya bumbu itu bisa meresap nanti pas kita kasih bumbu. Nggak dikasih garam mungkin atau bumbu itu sudah lengkap dengan semua racikan nih. Terus nanti ditaburkan di dalam itu ya? Di dagingnya nih. Kalau untuk bumbunya itu mungkin tidak ada bumbu rahasia ya. Kita orang Bali kenal yang namanya dengan kata bumbu genep. Itu mungkin semua pengusaha babi guling atau yang menggeluti babi guling juga pakai bumbu tersebut. Tapi kadangkala ada orang yang tidak mau berbagi dalam hal bumbu seperti ini. Memang betul-betul dirahasiakan. Setelah itu semua selesai ya pengisian bumbu, kita bisa aplikasikan di sana, di medianya bisa kita ikat. Karena kalau kita pakai besi itu kan besinya kecil, kita dalam penggulingan itu kan jumlahnya banyak. Jadi kalau kita pakai bambu petung, satu lembar sam-sam guling itu yang naik 7 kilo sampai 8 kilo itu kita bisa roll satu kali roll. Mengikatnya itu? Oh enggak, kalau itu kita pakai benang. Pakai benang biasa. Benang? Yeah. Bedanya apa kawat dengan benang? Kalau pakai kawat biasanya begitu kulitnya mulai agak setengah mateng dan kawatnya itu panas, itu yang akan memotong nanti sam-samnya tersebut. Jadi hasilnya nanti pasti akan terpotong begitu. Kalau pakai tali begini panasnya kan mengikuti dia. Nggak putus nanti? Nggak putus. Bagus kalau memang kita pilih untuk kayu bakarnya itu yang bagus itu sih kayu cengkeh sebetulnya. Kalau kita sendiri di sini kita pakai kayu bayur karena panas dari kayu bayur tersebut itu stabil sekali, tidak terlalu panas tapi tidak kurang panas seperti ini.
Kalau untuk pengapiannya, mungkin kita semua untuk pengusaha penggelut babi guling atau usaha guling udah tahu sendiri, tapi kita bedanya sendiri sih cuman kita pakai api di bawahnya itu nggak ada api sama sekali. Dan sengaja biar sengaja. Kalau kita buat samsam atau babi guling, kita taruh api di bawahnya dan tidak dikontrol dengan baik, itu hasilnya juga tidak begitu baik nanti. Nanti hasil kulitnya itu mungkin bisa muncul seperti ada kerupuk atau bagaimana. Tapi kalau ini proses penggulingan seperti ini, kulitnya halus, hasilnya bersih dan rasanya pun crispy banget. Yang pasti jamin ya. Ada dalam proses penggulingan, begitu naik ke tempat penggulingan itu paling cepat kita guling 3 jam 3 jam ya. untuk kematangan yang sempurna di dalam. Itu sama ya, babi guling dan samsamnya sama 3 jam. Sama. Kalau untuk kematangan itu kita sama, pasti sama nih, ke 3 jam udah dijamin matang ke dalam nih. Kalau yang pakai mesin itu kita perhatikan apinya. Mungkin dalam pengaturan apinya itu karena putaran mesin kan selalu sama, jadi kita tidak tahu di sebelah mana yang kurang matang dan di sebelah mananya yang sudah matang. Itu yang sangat susah kita kontrol nanti. Kalau tiang sendiri lihat, kalau di tempat lain samsam guling terutama, kalau di tempat kita itu memang murni samsam ya, murni samsam guling tanpa ada tambahan daging di dalam samsam tersebut, tanpa ada daging rebus atau segala macam di dalamnya. Kalau bagian samsam nih ke bisa dari perut sampai di pinggiran punggung lulur nih ke. Kalau di iya dari perut sebelah-sebelahnya perut nih sampai punggung, tapi tidak sampai habis ke punggung, itu sampai ada yang namanya daging babi lulur. Itu potongan lulur tersebut yang dikatakan samsam. Yeah. Untuk bibit babi hitam kita dibawakan dari Singaraja langsung. Kalau untuk Singaraja di mana? Kalau daerah Singarajanya mungkin tiang kurang tahu persis nggih. Yang tahunya tiang nih ke orang Singaraja yang nganter ke sini nggih. Kalau untuk babi guling yang besar-besar nih ke kita ambil dari daerah Payangan, Bangli biasanya. Kalau beda, kalau dari rasa mungkin tidak ada, tapi cuman kalau babi guling samsam niki kan bisa kita beli sedikit. Kalau keperluan kita seberapa banyak dan untuk berapa porsi. Kalau babi guling ekoran itu kan tidak mungkin kita bisa beli samsamnya aja atau
Ya, yang mungkin bisa dibeli kepalanya boleh. Tapi yang di luar itu mungkin nggak dikasih sama penjual warungnya itu. Iya. Sam-sam sendiri harga per kilonya berapa beli jual? Kalau kita untuk sam-sam guling kita sendiri, kita memang jual agak lebih mahal daripada kompetitor kita yang lain ya, dari teman-teman yang menggeluti usaha sam-sam guling juga. Nah, kita jual per 1 kilo sam-sam guling itu daging murni tanpa campuran sayur atau apapun, tanpa itu timbangannya bersih, di luar bumbu daging tok itu 1 kilo kita jual 220.000 per kilo. 220.000. Iya. Kita rata-rata satu hari itu 60 kilo. Oh, 60. 60. Tapi karena Di tempat yang ya, kalau di sam-sam gulingnya mungkin di semua tempat di Indonesia udah kita kirim. Dan untuk yang saat ini itu kita kirim ke Surabaya ada 18 kilo untuk saat hari ini aja. Surabaya beli. Surabaya. Pertama kendala sih pasti di pelanggan dulu pertama. Dan yang kedua mungkin kita untuk menyiasati bagaimana kita menjaga pelanggan kita yang memang udah sering berlangganan di tempat kita, datang di tempat kita, itu bagaimana kita untuk servisnya untuk kedepannya selalu dia bisa kembali lagi ke tempat kita supaya tidak mengecewakan, itu sih sebetulnya. Kalau dari Tiang sendiri sih akan lebih baik kalau kita mau share, kita mau berbagi ilmu sama teman-teman yang pemula yang mau belajar, yang kepengen mencoba usaha baru dalam hal sam-sam guling ini. Kalau memang belum betul-betul paham, bisa datang ke tempat Tiang, tanya-tanya atau mau belajar di tempat Tiang, nanti diteruskan di usaha sendiri, silakan.